Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semua, khususnya para pengelola penggilingan padi. Mudah-mudahan usaha kalian semuanya pada maju dan pada sukses. Pada video kali ini, saya akan menjawab satu pertanyaan yang datangnya dari video yang kemarin. Pertanyaan ini sangatlah sepele, tetapi sangat bermutu dan sangat berkualitas. Nah, kali ini saya akan menjelaskannya, yaitu mengenai fiber seal. Yang mana fiber seal ini, teman-teman ya, pada video yang lalu sudah saya uraikan kegunaan dan fungsi fiber seal, tetapi kali ini sesuai dengan pertanyaannya dari saudara kita, ada sedikit perbedaan. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini adalah fiber seal yang berada di belakang ulir ya. Mungkin teman-teman sudah pernah mengetahuinya fiber seal ini, yaitu yang dibikin ataupun yang terbuat dari fiber. Yang kayak ini teman-teman ya. Pertanyaannya kemarin begini katanya, Pak, apa ada pengaruhnya ke beras kalaupun mesin poles tidak menggunakan fiber seal? Nah itu ya. Jadi pertanyaan ini sebetulnya sangatlah sepele, tetapi ini sangatlah berkualitas. Sangatlah berkualitas. Saya hargai ini pertanyaan. Yang datangnya dari Bapak siapa nih ya? Nah, ada namanya itu. Mudah-mudahan pada video ini menyaksikan dan menonton. Jadi pada dasarnya begini teman-teman ya. Pada video yang kemarin sudah saya jelaskan, fiber seal ini posisinya ada di belakang ulir. Jadi dalam pemasangannya, memang ini fiber seal ini harus dibuka dengan asnya. Jadi kalaupun mengganti fiber seal itu tidak bisa dipasang di depan. Jadi harus dicopot dulu as utamanya, baru bisa memasukkan fiber seal ini. Nah ini ya, fiber seal ini. Tetapi ini fiber seal jarang sekali ini mengalami patah ataupun rusak parah ya, jarang. Melainkan dia habis terkikis, biasanya begitu. Itu pun udah bertahun-tahun baru bisa habis. Karena ini terbuat dari fiber yang licin. Sengaja di pabrik membuatnya ya, mendesainnya dari fiber yang sangat licin, berada di belakang ini. Nah ini pemasangannya dalam video kemarin sudah saya jelaskan, ini harus longgar macam ini teman-teman ya. Jadi harus bisa ke depan ke belakang semacam ini. Jadi jangan sesek pemasangannya. Oke, sebelum lanjut ya, silahkan diklik dulu tombol like-nya yang menyukai video ini, silahkan ya. Berbagi dulu, dan komennya juga ditulis di kolom komentar di bawah mengenai isi video ini. Dan juga tombol subscribe-nya yang masih merah, silahkan diklik dulu. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya, silahkan ya, diklik dulu tombol subscribe-nya. Dan loncengnya juga dibunyikan sampai berbunyi ke HP kalian. Oke, selamat menonton. Nah, pada video kemarin sudah saya jelaskan, selain dari kelicinan ini, karena terbuat dari fiber, juga sekali-kali teman-teman ya, kalaupun selagi dibongkar, ini menggunakan di sini pelicin yang lain semacam gemuk, supaya menambah licin. Nah, untuk lebih detailnya lagi, ada teman-teman silakan ditonton ya video yang sudah saya upload kemarin, itu sangat detail sekali mengenai fiber seal ini. Tetapi pertanyaan yang sekarang berbeda dengan video yang kemarin. Nah, jadi ada pengaruh atau tidak ke beras? Saya jawab ini teman-teman ya. Fiber seal ini fungsinya adalah untuk menahan ataupun pertahanan ke seal. Di sini ada oli seal ya, yang oli seal yang berhadapan dengan bearing. Di sini kan ada bearing ya teman-teman ya, ada bearing yang besar itu di as utama, ada bearing. Si bearing ini ditahan sama oli seal. Oli seal ini fungsinya adalah untuk menahan. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Barusan ada gangguan nih, tukang perabot. Di sini kan ada bearing teman-teman ya, bearing. Nah, bearing ini ditahan sama oli seal. Fungsinya oli seal yang di sini adalah untuk menahan
keluarnya gemuk. Jadi si gemuk itu ditahan sama oli sil supaya tidak keluar. Dan juga oli sil ini selain menahan gemuk supaya tidak keluar, juga menahan kotoran yang terbawa sama angin supaya tidak masuk ke oli ke gemuk. Nah, kalaupun ada angin yang masuk melalui oli sil yang ada di sini, yang didorong sama angin melalui oli sil di sini, misalnya angin masuk ke sini, otomatis itu si kotoran itu akan terbawa sama angin. Dan kalaupun kotoran sudah terbawa sama angin, otomatis si gemuk itu akan cepat kering karena bercampur dengan kotoran. Nah, itu fungsinya oli sil yang ada di sini. Nah, karena oli sil ini terbuat dari plastik, dari karet, ya maaf teman-teman ya. Karena oli sil ini, saya ulangi ya, karena oli sil ini terbuat dari karet yang sangat empuk dan lembek, dan juga itu ada pernya juga, dan juga itu diputar dengan diporos ini ya, jadi sangat riskan akan kebocoran. Nah, ditahan sama ini, sama fiber seal ini, karena di sini adalah tempatnya tekanan angin yang cukup besar. Jadi angin di sini yang tadinya fungsinya si angin ini tujuannya untuk masuk ke saluran lubang-lubang sarangan, tetapi karena desakan angin yang cukup kencang ataupun yang cukup kuat di sini, otomatis si angin juga di sini akan menekan juga ke oli sil yang ada di sini. Nah, jadi fiber seal ini adalah untuk menahan juga ataupun mempertahankan juga, mendobel kekuatan ya, mendobel kekuatan tekanan angin yang akan menghantam ke oli sil yang ada di sini. Nah, itu teman-teman ya. Jadi dalam pemasangannya fiber seal ini benar-benar harus longgar macam ini teman-teman ya. Jadi ini posisinya ini waktu ketika ini jalan berputar, ini si as ini, fiber seal ini akan berada di posisi di belakang di sini. Nah, berdepetan dengan seal. Jadi fungsinya, sekali lagi ya saya jelaskan. Jadi fungsinya fiber seal ini adalah untuk mempertahankan ataupun untuk menahan dorongan angin yang akan mendorong ataupun mendesak ke oli sil yang ada di sini. Nah, itu teman-teman ya. Kalaupun ini oli silnya tidak ada, ya, kalaupun oli sil ini tidak ada, tidak apa-apa, tidak akan terjadi apa-apa ke mesin, kemana tidak akan terjadi apa-apa. Tetapi ke seal ke ini ya, ke oli sil ke sini, ke oli sil ya ke sini, yang hitam itu akan cepat rusak karena langsung berhadapan dengan kotoran yang didesak, yang didorong oleh angin. Nah, itu teman-teman ya, itulah dalam video yang kemarin sudah saya jelaskan masalah fungsinya oli sil. Ini juga hampir bersamaan, tetapi apa-apa ada perbedaan gitu teman-teman ya. Saya sangat senang dapat pertanyaan ini, walaupun pertanyaannya sepele, tetapi saya anggap ini pertanyaan cukup bermutu bagi saya teman-teman, karena oli sil ini adalah boleh dikatakan lah, ini bisa dikatakan vital. Jadi alat yang vital juga ini keberadaan fiber seal ini. Nah, itu teman-teman. Makanya selagi ini membuka ulir dan milling, kalaupun waktu dibuka, teman-teman haruslah di sini ada satu kewajiban juga untuk membersihkan di sini kalaupun ada kotoran-kotoran menir di sini ya. Apalagi yang menghalangi di belakang fiber seal ini. Jadi ini harus dibersihkan. Jadi posisi fiber seal ini benar-benar harus rapat ke belakang, ke seal yang ada di angloknya itu ya, di boringnya itu, di lubang boringnya itu. Nah, semacam ini teman-teman ya. Kalaupun waktu membongkar kayak ini teman-teman ya, ini harus selalu dibersihkan, ini bagian dalam itu harus sering ini. Walaupun teman-teman bisa disemprot menggunakan angin, itu lebih bagus teman-teman ya. Ini disemprot menggunakan angin, semacam kompresor begitu. Jadi si kotoran itu di dalam itu bisa keluar, ataupun menir-menir yang ada di dalam itu bisa keluar. Ini waktu membongkar, dan bisa juga teman-teman disemprot bagian atasnya, di atas ya, di cerobong atas di sini. Nah, di sini. Jadi teman-teman bisa menyemprotnya dengan dengan angin. Itu akan lebih bagus.
dan akan bersih langsung ke bagian dalam ini yang mengganjal ke fiber seal yang ada di dalam. Nah itu teman-teman ya. Selain itu juga teman-teman ya, pertanyaan yang kemarin katanya ada pengaruh tidak ke beras ya. Jadi jawabannya adalah tidak ada pengaruh apa-apa ke beras. Oke, paham kan? Kalau fiber seal ini tidak ada, apakah ada pengaruhnya ke beras? Sekali lagi saya jawab, tidak ada pengaruh apa-apa ke beras. Seperti biasa-biasa. Nah itu ya. Kembali sedikit, fiber seal adalah pengaruhnya ke oli seal yang ada di belakang ini. Nah itu teman-teman ya. Mudah-mudahan dengan video yang singkat ini, teman-teman semua bisa memahaminya. Dan saya mohon maaf untuk para senior yang sudah paham ataupun yang sudah senior mengenai hal ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena saya video-video ini khususnya untuk para amatir. Dan kalaupun ada kekurangannya dalam menyampaikan ini, khususnya untuk para senior, silakan kalian berkomentar di kolom komentar untuk meluruskan kekurangannya seperti apa dalam penerangan saya ini. Saya hargai komentar kalian, saya harapkan juga komentar kalian di video saya ini. Dan sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ambil yang baiknya dan buang yang jeleknya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tolong di subscribe dulu yang belum subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.